Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marta Derlianti Atunis. Saya berasal dari kelompok 8, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di bagian C dan bagian D, yaitu bagian C tentang kriteria pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan semata-mata bukan karena kepentingan pribadi dari seorang si pengambil keputusannya. Beberapa hal kriteria dalam pengambilan keputusan yang etis diantaranya adalah A. Pendekatan bermanfaat. B. Adalah konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. C. Pendekatan individualisme. D. Adalah konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. E. Konsep etika. F. Adalah menyangkut keputusan yang dengan sangat baik menjaga hak yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hak persetujuan bebas. Individu akan diperlakukan hanya jika individu tersebut secara sadar dan tidak terpaksa setuju untuk diperlakukan. Hak atas privasi. Individu dapat memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan di luar pekerjaannya. Hak kebebasan hati nurani. Individu dapat menahan diri dari memberikan perintah yang melanggar moral dan norma agamanya. Hak untuk bebas berpendapat. Individu dapat secara benar mengkritik etika atau legalitas tindakan yang dilakukan orang lain. Hak atas proses hak. Individu berhak untuk berbicara tanpa berat sebelah dan berhak atas perlakuan yang adil. Hak atas hidup dan keamanan. Individu berhak untuk hidup tanpa bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan keamanannya. Bagian D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa tahap yang menjadi faktor keberhasilan sebuah keputusan, diantaranya yang pertama, tahap perkembangan moral. Tahap ini merupakan suatu tahap penilaian (asesmen) dari kapasitas seorang untuk menimbang-nimbang apakah secara moral benar. Maka makin tinggi perkembangan moral seorang berarti makin kurang ketergantungannya pada pengaruh-pengaruh luar sehingga ia akan makin cenderung berperilaku etis. Sebagai contoh, kebanyakan orang dewasa berada dalam tingkat menengah dari perkembangan moral. Mereka sangat dipengaruhi oleh rekan sekerja dan akan mengikuti aturan dan prosedur suatu organisasi. Individu-individu yang telah maju ke tahap yang lebih tinggi menaruh nilai yang bertambah pada hak-hak orang lain, tak peduli akan pendapat mayoritas dan kemungkinan besar menantang praktik-praktik organisasi yang mereka yakini secara pribadi sebagai sesuatu hal yang keliru. Bagian yang kedua, lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasional merujuk pada persepsi karyawan mengenai pengharapan ekspektasi organisasional. Apakah organisasi itu mendorong dan mendukung perilaku etis dengan memberi ganjaran atau menghalangi perilaku tak etis dengan memberikan hukuman atau sanksi. Kode etis yang tertulis perilaku orang yang tinggi dari para seniornya. Pengharapan yang realistis akan kinerja, penilaian kinerja sebagai dasar promosi bagi individu-individu, dan hukuman bagi individu yang bertindak tak etis merupakan satu contoh nyata dari kondisi lingkungan organisasional, sehingga kemungkinan besar dapat menumbuh kembang pengambilan keputusan yang sangat etis. Bagian ketiga, tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi. Pada umumnya, individu-individu yang memiliki moral kuat akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil keputusan yang tak etis. Namun jika mereka dikendalai oleh lingkungan organisasi sebagai tempat kedudukannya, sedikit banyak tidak menyukai pengambilan keputusan etis, ada kemungkinan individu-individu yang tidak mempunyai moral yang kuat pun
dapat tercemari oleh suatu lingkungan, organisasi sebagai tempat kedudukannya yang mengizinkan atau mendorong praktik-praktik pengambilan keputusan tak etis. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada